Ya, kembali lagi di saham gocapan. Saham CITY, Citi lah ya, Citi ya. Natura Citi Development Tbk. Kemarin sempat diangkat ke 53, close di 52. Perusahaan yang bergerak di bidang pembangunan, perdagangan dan jasa, perhubungan dengan real estate, properti dan pengelolaan taman, hiburan ya. Kepemilikannya masyarakat udah mulai banyak ya, sekitar 46%, 2,51 juta lot. Ini pengendalinya Sakti Generasi Perdana punya 20%. Dan per 31 Januari 2024 sama Desember itu banyak yang kabur ya shareholdernya. Kalau dari net income-nya 3 tahun terakhir nggak pernah dapat untung. Tapi kalau dari sisi keuangannya, cashnya 35, utang panjang sama pendeknya masih bisa dibayar lah ya. Nah ini PE rasionya di bawah 1, minus 13 ya. PBB-nya 0,3, EPS-nya nggak ada. -1, rohnya gun minus ya. Nah ini bid offernya waktu tanggal 20. Jadi ini direkam tanggal 21 pagi sebelum jam buka market ya. Nah ini seperti ini bid offernya. Tapi sebelum kita bahas tentang ini adalah rekaman saya, disclaimer on dulu ya. Ini adalah rekaman saya per tanggal 21 sebelum jam buka market. Jadi saya ingin tahu bagaimana Citi ini naik atau dia sideways ya, setelah melihat pergerakan dari bandar volume sama foreign ya. Nah ini ada yang menarik saya nih. Ini bandar volume sama foreign itu seperti yang kejar-kejaran ya. Nah saya penasaran di sini ya. Nah setelah itu lihat di sini, ini pernah di sama bursa ya. Nah ini pernah disuspend nih sama bursa ya. Ya cari aja kenapa di bursa istilahnya mensuspend. Yang bisa dilihat dari sini kenaikannya yang sangat tajam banget ya, dari harga segini nih, harga berapa ini, harga 73 dinaikin sampai 144 lebih ya. Ya wajar lah kalau disuspend ya. Setelah itu setelah disuspend, dia ARB berjilid-jilid sampai di harga 59, naik tapi dipaksa turun, naik tapi dipaksa turun. Nah sekarang setelah lihat perkembangan di sini, setelah bandar volumenya buang barang dan foreign juga buang barang, di sini narik tapi di sini buang barang. Nah ini udah mulai ada akumulasi lagi nih. Ini kan foreign ya, ini kan foreign nih. Nah ini bandar volume nih. Jadi bandar volume itu sedikit demi sedikit itu kelihatan ada yang akumulasi. Kita lihat ya, ini seperti ada yang akumulasi. Nah ini juga sama, walaupun bolong-bolong dari sini, mulai sini nih ada sedikit demi sedikit akumulasi ya foreign. Nah berangkat dari sinilah saya ingin tahu nih bagaimana apabila saham sudah disuspend dan dia dijatuhkan ke 50, 51, 52, 53, tapi si
detektor bandar volume sama porennya itu menunjukkan dia akumulasi secara perlahan-lahan ya, dan semakin meningkat gitu ya. Dari sini nih, dari sini sampai sini itu semakin meningkat. Nah, kita lihat di broker summary-nya hari kemarin. Nah, pas saya lihat broker summary hari kemarin ya, tanggal 20 ini tanggal 20 Februari, ternyata ada ini nih ya, ada CP nih. Nah, yang menjadi pertimbangan saya untuk merekam aksi ini adalah karena ada broker ini ya. Tidak mungkin broker ini tiba-tiba akumulasi ya, walaupun di harga 52, walaupun hanya sedikit, tetapi itu membuktikan bahwa seperti tahu sendirilah bahwa broker CP itu adalah broker yang biasanya suka ngangkat di harga 50. Mudah-mudahan brokernya itu dan orangnya itu juga, timnya itu juga gitu ya. Mari kita lihat dari tanggal pas ini ya, pas ada apa namanya, mulai akum, kita lihat ya, kita lihat di sini ya, kita boleh dari sini aja nih, dari tanggal 22, nah sini tanggal 22 Januari ya. Nah 22 Januari itu komposisinya seperti ini, ada KK, ada XC, ada HP, ada CC. Nah ini CC, kita lihat ya, CC apakah CC poren apa bukan ya. Nah ya, ini CC poren nih ya. Kamu kan tahu kemarin yang Humi itu, kasus di Humi, siapa yang angkat? Adalah CC poren. Nah seperti itu. Jadi ini kenapa saya tertarik untuk merekam video ini, karena ini dua alasannya. Yang pertama, kemarin CP udah mulai akum. Yang kedua, yang pertama CP udah mulai akum. Yang kedua, ada broker CC poren ya. Seperti kalian ketahui, waktu Humi itu yang angkat itu adalah broker CC. Coba kalian lihat sendiri ya, waktu kenaikannya itu ternyata broker CC yang ngangkat. Tapi setelah kejatuhannya, broker CC adalah yang ngebuang barang tapi di porennya ya. Jadi berdasarkan hal itu, saya punya pendapat ini emiten ini mungkin akan diangkat, tapi waktunya kita nggak pernah tahu, karena di sini juga menunjukkan frekuensi analisernya tidak menunjukkan istilahnya aktivitas yang tinggi ya, atau sengaja gitu, mereka mungkin udah tahu. Karena kalau lihat dari sini nih, ini kalau ketika frekuensinya tinggi, nah setelahnya langsung di up. Nah kita harus tahu ya, frekuensi analyzer itu untuk mendeteksi aja sebenarnya. Diangkatnya kapan kita nggak pernah tahu. Model ini nih, ini diangkat di sini ya, apa namanya, ada frekuensi analyzer di sini tinggi, cuman diangkatnya hampir 1 bulan baru diangkat. Seperti kalian ketahui, ada frekuensi analyzer adalah deteksi bagaimana ada smart money yang masuk. Nah seperti itulah yang bisa saya sampaikan. Nah satu lagi, ini ada broker kakak nih. Ini kakak biasanya keren ini, kalau udah ada broker kakak masuk, CC masuk dan CP masuk, biasanya keren. Seperti biasa, kita pasti harus membutuhkan yang namanya broker ini nih. Ini adalah broker yang suka ngangkat-ngangkat saham lagi mau up ya, karena harus ada bantuan juga gitu. Makanya broker-broker scalping seperti ini itu dibutuhkan gitu untuk mengangkat sebuah emiten. Kalau lihat dari chartnya ya, sepertinya emang ini lagi akumulasi gitu. Di sini juga udah ketahuan, di sini big akumulasi ya, ini akumulasi. Teman ingin ini kakak bukan kakak ini ya, bukan kakak poren ya, walaupun itunya poren tapi bukan kakak poren tuh ya.
Jadi yang punyanya itu foreign. Bisa jadi kakak CC sama CP itu punya kerjasama yang baik ya. Nah, seperti itulah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman bisa pantau juga bagaimana pergerakan dari saham CT ini. Kadang-kadang CT itu ya mengagetkan, kadang-kadang ya. Tapi kalau udah amblas bah sekalian, kalau udah naik sekalian. Jadi seperti itu, sekiranya bisa membantu teman-teman. Yang mudah-mudahan CT ini cepat diangkat, dan yang nyangkut mudah-mudahan cepat dijemput ya. Mungkin segitu aja yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan membantu teman-teman untuk trading, untuk swing, dan bisa pantau apabila ada saham yang diakumulasi seperti ini nih, bandar volume sama bandar foreignnya mau ngangkat pelan-pelan, dan setelah itu ada akumulasi, bagaimana ke depannya ya. Baik, seperti itu aja. Ciao.